Halo, kita ketemu lagi. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang teori perilaku konsumen. Oke, teori perilaku konsumen itu merupakan teori yang membahas bagaimana konsumen dalam menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang ia miliki, yang terkait dengan nilai guna atau yang disebut dengan utilitas. Tujuannya adalah di sini konsumen adalah mencapai tingkat kepuasan maksimum. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur utilitas. Ya, pendekatan yang pertama disebut kardinal dan yang kedua dengan ordinal. Pendekatan kardinal ini digunakan untuk mengukur utilitas apabila dihadapkan dengan satu produk saja. Ya, sedangkan ordinal adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur utilitas dua produk atau lebih. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu berkaitan dengan kurva yang disebut dengan indifferent curve. Indifferent curve atau kurva indifferent disebut juga dengan kurva kepuasan sama. Ya, kurva ini menunjukkan kombinasi barang yang dikonsumsi dengan yang akan memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada seseorang. Nah, kemudian pendekatan ini berkaitan dengan yang disebut budget line atau garis anggaran. Apa itu garis anggaran? Nah, garis anggaran merupakan garis yang menggambarkan tentang berbagai kemungkinan kombinasi konsumsi yang dapat diperoleh konsumen dengan pendapatannya. Ya, jadi untuk meningkatkan kepuasan yang sama tetapi dihadapkan dengan kendala pendapatan yang mereka miliki. Nah, untuk mendapatkan kepuasan maksimum di dalam pendekatan ordinal, kita gunakan contoh kasus berikut ini. Kita lihat di dalam tabel, di sini ada konsumsi dua produk. Ya, yang pertama adalah konsumsi seseorang misalnya minum air minum dalam satuan gelas dengan harga satu gelas 10.000, ya. Dengan yang kedua konsumsi nasi ayam yang satu porsi harganya 20.000. Nah, kemudian harus ada anggaran yang disediakan, ya. Nah, di sini misalnya anggaran yang disediakan katakanlah 100.000. Ya. Nah, bagaimana menghitung kepuasan maksimum? Ya, kepuasan maksimum ini adalah melihat pertemuan antara kurva indifferent dengan kurva budget line-nya. Ya. Nah, dari data ini kita hitung MUX atau marginal utility dari X dan marginal utility dari produk Y, yang dapat dilihat di kolom MUX MUY ini ya. Nah, MUX ini didapatkan dari selisih total utility dengan selisih perkembangan atau pertambahan tingkat konsumsinya. Nah, kemudian kita hitung MUX per PX. Ya, ini rumus untuk keseimbangan atau kepuasan maksimum adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Nah, untuk itu kita hitung masing-masing pasangan ini konsumsinya baik air minum dengan nasi ayam didapatkan seperti tabel di sini.
Nah, kemudian kita pilih ya yang menghasilkan MUX per PX yang sama. Nah, di sini kita lihat yang sama adalah 0,0015 di produk X dan 0,0015 di produk Y. Di mana X-nya itu 3 dan Y-nya 1 porsi. Ada lagi yang lain yang sama yaitu 0,008 dikonsumsi air 4 gelas dengan konsumsi nasi ayam 3 porsi. Nah, dari dua ini mana ya yang memenuhi anggaran? Nah, anggarannya 100.000. Nah, maka kita masukkan di dalam persamaan budget line. Persamaan budget line dituliskan sebagai seperti ini, 100.000 sama dengan harga dari air minum tadi 10.000, maka 10.000 X plus harga dari nasi ayam 20.000, maka plus 20.000 Y. Masing-masing yang kita dapatkan dari dua pilihan tadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka didapatkan yang pertama dengan X-nya 3 dan Y-nya 1 didapatkan 50.000. Nah, ini belum memenuhi anggaran. Nah, maka kita pilih yang kedua, ya 4 dengan 3. Ya, kita masukkan hasilnya 40.000 ditambah 60.000 sama dengan 100.000. Maka kita pilih yang sesuai dengan anggaran 100.000. Didapatkan konsumsi air minum 4 dan konsumsi nasi ayam 3 porsi. Inilah letak keseimbangan atau kepuasan maksimum. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjelaskan tentang kepuasan maksimum. Terima kasih.